Kok kayaknya aku salah jurusan. Pernah gak sih kepikiran kayak salah jurusan atau capek banget gitu? Karena dulunya nggak bisa bahasa Inggris, Kak. Beneran Boh. Gitu ada sih kayak cerita lucu atau cerita yang lebih ngena gitu kan. Kenapa bahasa Inggris? Kenapa harus bahasa Inggris gitu kan? Nggak bisa bahasa Inggris. Kembali lagi bersama kita, aku Marilyn, Aku Maria Irma dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru di mana aku, kamu dan kita akan bahas topik kekinian dari berbagai sudut pandang dengan cara yang seru. Yeay! Selamat datang di Ngulik episode keju. Berapa nih episode? Keju ya, kepoin jurusan. Kepoin jurusan. Nah, episode kemarin ya, episode ya, kita udah ngebahas tentang HI udah, terus pariwisata kemarin yang terakhir. Nah, hari ini kita akan di episode jurusan keguruan. Asik. Keguruan yang mana nih? Kan keguruan banyak ya. Kayak semuanya tuh ada enggak keguruan HI ada enggak? Kayak ekonomi kan ada keguruannya, Nggak pendidikan ada. ekonomi gitu. Mungkin HI enggak ada ya? S2-nya baru. Oh, S2. MPD gitu. Tapi kali ini nih Kak Irma, Iya. kita bakalan bahas tentang keguruan yang lumayan diminati oleh banyak orang. Iya, dan sedikit ini ya kayak privilege gitu. Asik. Kayak saya Privilege. yang kayaknya tuh yang Bukan masuk jurusan hanya- itu tuh iya. gimana gitu ya. Agak gitu. Agak prestigious gitu ya. Iya. Karena memang bukan hanya bisa maksudnya bukan hanya jadi guru kan, ini bisa dikasih banyak banget pilihan. Nah, Iya. daripada kita berdua yang mengulik ya, Iya. lebih baik kita tanyakan langsung pada sumbernya. Kita Oke. kenalkan dulu, Lin. Kita Oke, kenalkan kita dulu. dulu. Selamat datang. Hai. Jadi namanya siapa? Namanya siapa? Perkenalkan, nama aku Alda Suwarni Dewi. Teman-teman biasanya panggil aku Alda. Alda. Hai Alda. Hai Alda. Hai, Kak. Kita seumuran by the way. Jangan kakak tua ya. Mbak boleh Mbak. Ibu ibu biasa Ibu Ilin, Mbak Irma. Udah. Miss aja lah ya, Kak. Miss, oke, boleh. Karena ini ya kan spesial Iya. MPD ini MPD lulusannya SPD spesial yang bahasa Inggris gitu Spesial kan. bahasa Jadi panggilan harus Inggris. Miss. Harus Miss. Iya. Nah, Kak Alda sebenarnya Semangat nih aku nih. Kak Alda ini merupakan salah satu lulusan dari ST IKIP Pontianak ya. Iya, betul. Dan pada saat itu dia mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Iya. Kenapa bahasa Inggris? Kenapa? Iya, karena dulunya nggak bisa bahasa Inggris, Kak. Beneran, Boh. Gak bisa bahasa Inggris lah, gak bisa bahasa Inggris tapi dia dulu waktu SMA tapi pernah ikut ini TOEFL-nya 550 aja sih. Gitu. IELTS-nya 6,5 aja sih. Gitu. Ya ampun. Betul sih, Kak. Oh iya. Iya. Aduh. Ada ya gitu ya. Dan itu namanya gak bisa bahasa Inggris tuh berarti kayak gitu tuh. Itu berarti gak bisa. Nah, lanjut Alda. Kenapa sih pilih bahasa Inggris? Jadi dulu Alda punya seorang sosok sih, Kak. Sosok guru yang memang waktu SMP itu kita dari sekolah swasta yang mungkin sangat tertinggal. Jadi Alda oke. tuh tinggal di salah satu desa yang tertinggal juga di daerah Alda. Terus kita punya guru yang memang dia ngajarin kita kalau kita salah itu bukannya dimarahin tapi dibenerin. Kalau misalnya Itu menarik. misalnya di MTK kita salah, kamu salah caranya, bukan kayak gini. Jadi kita juga nggak tahu mau pakai cara yang mana kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau di bahasa Inggris penyebutannya kayak gini, Alda bukan seperti ini. Kamu tuh bukan salah tapi kurang tepat. Oke, Alda oke. sukanya di situ. Jadi selama Alda sekarang ngajar, Alda juga memakai teknik itu. Jadi gimana kita membuat anak itu lebih senang belajar bahasa Inggris karena gurunya juga bisa ngajarin kayak gitu, Kak. Wow. Jadi bukannya menyalah-nyalahkan tapi membenarkan, membenarkan. yang keliru gitu Iya, ya. betul, Iya. Kak. Jadi karena satu tokoh ini akhirnya Alda tuh terinspirasi buat ambil Jadi guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Dan pada saat itu kenapa bukan sastra? Karena Memang beliau suka adalah guru dan Alda juga punya orang tua, mama itu juga guru, abang-abang Alda juga guru. Oke. Jadi Alda ngelihat guru ini memiliki banyak jasa, Kak.
Ya kan, seperti saya juga punya guru, mama saya juga guru saya, mama saya punya jasa banyak sama saya sampai sekarang bisa kayak seperti sekarang. Jadi saya pengen menjadi guru yang juga memiliki jasa itu kepada anak-anak murid. Wow, Iya. luar biasa ya. Jadi Selalu kayak diingat. bener-bener lingkungan juga itu sangat mempengaruhi. Iya, karena cara mungkin teman. backgroundnya Alda juga mempengaruhi betapa kuatnya dia ingin juga jadi guru gitu Iya, kan. bener banget. Karena kalau dulu kan itu apa tuh namanya, ada slogannya tanpa tanda jasa, tapi Iya. ini jasanya sangat-sangat amat banyak sangat gitu amat kan. banyak, sangat amat banyak sih menurut aku. Cuma satu sih Kak, misalnya kalau kita nggak mungkin bisa menghafal ribuan murid yang udah kita ajar. Iya. Tapi murid itu akan selalu kenal nama kita. Oh, ini guru aku nih Miss Alda nih gitu ya. Luar biasa banget ya buat kalian semua yang pengen Jadi guru ya, jangan, karena biasanya tuh banyak yang kayak ini iya aku nggak mau jadi guru kayak Iya, gitu kan, iya, kayak banyak banget dosa stigma-stigma jadi guru gitu kan, gajinya kecil misalnya kayak gitu. iya. Tapi tuh kayak kalau dipikirin, kalau secara materi mungkin sekarang udah sangat amat sangat ini ya amat berkembang ya berkembang gitu sih, kan. menurut aku. Dan kata Alda tadi, jadi guru tuh asik gak sih Alda? Asik banget Kak. Nah. Apalagi kalau kita udah punya tahu cara gimana ngajar. Wow. Iya. Jadi Alda kemarin itu udah dapat kesempatan untuk ikut teacher training dari Amerika. Wow. Iya, alhamdulillah dari 100 orang kalau nggak salah ya, dari Kalimantan itu cuma 30 yang bisa lulus. Wih. Dan Nah, Alda salah satunya Iya, tuh. alhamdulillah. Aku mau Jadi kalau nangis. ya itu juga ditanya kontribusi apa sih yang sudah kamu berikan saat mengajar, berapa lama juga udah ngajar, itu juga salah satu mengapa Alda bisa lulus di situ. Nah, untuk mengapa bisa mengajar, Alda pikir ya memang itu Kak, asik sekali kalau kita ketemu sama murid yang misalnya lagi bad mood. Kita datang, kita membawa kebahagiaan bagi mereka. Kayak gitu. Kita ketemu sama anak-anak yang eager banget untuk belajar bahasa Inggris, kita datang, itu mereka sudah senang. Jadi memang ngajar itu is all about passion, is all about happiness. Iya, Wah, bener iya banget sih. Bener banget sih. Karena apalagi ngelihat orang yang nggak bisa awalnya, terus dia Iya, jadi bisa bisa. karena Iya, kita iya, gitu iya, betul, kan. Kak. Itu kan salah satu kayak ngebus motivasi dan juga ngebus apa ya, kayak mood kita sendiri juga gitu. Betul Kak. Iya, itu menarik banget sih menurut aku, karena pada akhirnya kan goals semua orang adalah menjadi berkat gitu, maksudnya jadi berguna kan Untuk orang lain bermanfaat gitu untuk kan. orang lain gitu, dan itu adalah salah satu hal yang menurut aku nggak dimilikin sama semua profesi gitu loh. Dan Dan profesi keguruan tuh yang punya chance sangat amat gede sih kalau memang kok misalnya ingin berkontribusi atau ingin berguna bagi orang lain gitu iya, kan. iya. Karena sebenarnya semuanya ya pasti berguna sih. Kalau misalnya kita balik ke diri kita sendiri, ya tergantung kitanya kan, mah. Cuman kalau keguruan itu mungkin karena lebih kelihatan dan lebih kayak oh iya ini gitu. Dan lebih menginspirasi banget sih cerita Alda barusan gitu. Nah, Alda, ngomongin tentang ini nih, pendidikan bahasa Inggrisnya kan, dulu kan Alda sempat menempuh itu 3 tahun sekian bulan gitu ya, Iya. tadi kan sebelum kita bahas. Jadi nggak 4 tahun guys, Alda ini 3 tahun sekian bulan gitu ya, Iya, udah lulus alhamdulillah. gitu kan, Iya, bener dengan banget, segala macam prestasi dan yang ada. keambisiusannya Iya. gitu. Kak Irma juga ya perasaannya ya. Iya, keren banget. Tit gitu ya. Ini ya starnya Alda. Nah, aku mau tanya nih, sebenarnya di jurusan bahasa Inggris tuh belajarnya gimana sih gitu? Apa sih sebenarnya garis besar yang dipelajari di jurusan bahasa Inggris? Jadi kalau pendidikan bahasa Inggris lebih itunya sih Kak, kita juga mempelajari banyak makul, kayak makul bebas gitu ya. Jadi ada juga makul kayak PKN, terus ada juga agama. Tapi karena kita keguruan, itu kita lebih banyak teaching fundamentalsnya. Jadi kayak teknik mengajar. Iya, teknik mengajarnya. Kita juga belajar basic English gitu. Basicnya juga Iya, belajar. tapi kita lebih kompleks, gimana sih bisa menjadi educator, a good educator in the future kayak gitu. How to cope the challenges, gimana kita bisa ngelihat challenges apa sih yang bakalan ada di tahun sekian. Oke. Perubahan kurikulum seperti apa sih yang akan terjadi di tahun sekian, itu yang kita pelajari di sana. Wow. Iya. Berarti bukan cuman belajar bahasa Inggrisnya ya. Iya. Terkadang kan gini Lin, kadang orang pikir tuh jurusan bahasa Inggris tuh belajarnya tuh semua tentang Grammar. all about grammar, pronunciation, reading, writing, pokoknya semua empat basic Aspek dasar itu. ya, 4 itu dalam bahasa Inggris. Terus pokoknya makan itu terus 4 selama 4 tahun S1 gitu. Tapi kan tadi Alda bilang ternyata banyak ya yang dipelajari, bukan iya. cuman itu doang. Tapi itu merupakan salah satunya enggak? Iya juga Kak. Juga. Menurut Alda kalau 4 aspek itu memang ada di semester 1 sama 2 yang awal-awal, basicnya tuh pasti ada. Cuman lebih baik ditekankan itu gimana cara dosen itu ngajarkan bahwa 4 aspek ini bisa kalian tekankan, kalian improve lagi, bukan di kampus.
buat bahan. Tapi untuk kalian sendiri, gimana cara kalian bisa menguasai bahasa Inggris itu di luar dari kampus. Ya kayak gitu. Keren banget sih. Jadinya kayak lebih ke ini enggak sih, kayak lebih ke yang mau ditekankan justru dari pendidikan bahasa Inggris adalah cara mengajarnya itu sendiri. Karena benar kayak nggak semua orang lo bisa mengajar dengan baik. Iya, kadang ada yang kayak pintar banget gitu kan. Tapi sekali ditanyain, iya betul. Jadi kayak ditanyain, ini caranya gimana, ajarin dong. Ya pokoknya kayak gini. Ya kayak gini, apa susahnya? Kayak gini doang gitu. Ya ajarin kayak gini pokoknya gitu kan. Jadi pokoknya dia tidak bisa mentransfer knowledge-nya dia gitu. Gimana padahal mungkin menurut dia itu basic gitu kan. Tapi bagi orang yang nggak ngerti basic itu dari nol, misalnya grammar gitu kan. Kalau di pendidikan bahasa Inggris tuh kayak present simple tense, kenapa kok rumusnya kayak gitu sih? Ya kayak gitu kan. Nah itu kan orang yang tapi kan kalau di pendidikan bahasa Inggris pasti teknik-teknik mengajarnya diajarin gitu ya. Betul banget sih, karena benar kayak kata gurunya Alda, kayak yang hal-hal lain tuh mungkin bisa dipelajarin ke tempat lain, dan kalau misalnya keguruan tuh mungkin lebih ke cara mengajar, cara menggunakan 4 fundamental tadi buat diajarkan ke orang lain gitu kan. Nah terus dari Alda, boleh cerita nggak sih ada berapa semester di sana dan apa aja yang dilakukan? Maksudnya pada semester berapa kita praktik mengajar, semester berapa kita jalan-jalan gitu? Ya basically kita punya 8 semester Kak, untuk 4 tahun gitu kan. Dan itu bisa lebih kalau tesisnya belum selesai. Dan kalau cepat bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. 8 tahun udah 8 semester udah selesai kayak gitu. Untuk semester 1 ya kita belajar tentang basic basic English, basic grammar semuanya. Terus kita belajar juga tentang linguistik, juga ada kesusastraan. Terus semester 2 itu kita ada literature. Jadi kita juga bahas sastra, cuma nggak terlalu dalam. Kita cuma ngerti ini bahasa Inggris berasal dari mana kayak gitu. How American is originated kayak gitu kan. British originated dari gimana kayak gitu. Kita juga belajar tentang itu tapi nggak terlalu sangat dalam itu, kayak di sastranya kayak gitu. Terus kita juga ada internship itu untuk kurikulum sekarang itu ada 3 internship Kak. Jadi internship pertama itu kita ke sekolah untuk observasi doang. Doang. Gimana sih cara ngelihat guru itu ngajar? Apa-apa aja sih yang ada di TU, yang ada di itu, yang ada di kantor guru kayak gitu. Terus kita internship kedua itu kita udah fokus sama ngedesain kurikulum, ngedesain lesson plans, karena di semester 3 dan 4 kita udah belajar itu IDB-nya. Gimana cara kita menyusun lesson plans yang dipakai sama Indonesia. Nah, kayak gitu. Yang sesuai standar gitu ya. Iya, sesuai standar. Terus semester 6 itu baru internship ketiga kita baru ngajar. Nah, jadi tapi sebelum itu kita udah dipersiapkan nih Kak. Kita udah dilatih benar-benar nih sama dosen kita. Jadi kita ada micro teaching. Jadi sebelum kita turun ke sekolah, kita udah dipersiapkan nih, udah matang untuk ngajar. Nah, jadi pada saat ngajar tuh 2 hal internship tadi kita udah tahu nih kan, udah kuasain. Jadi pada saat pamong kita atau pembimbing guru kita itu minta Alda tolong buatin lesson plans, kita udah siap dah, udah tahu gimana. Gitu ya. Alda tolong ngajar kelas ini ya, materi ini, kita udah tahu gimana cara itunya. Kamu baca RPP Ibu ya, iya bisa kayak gitu. Jadi udah nggak bingung lagi teknis segala macam gitu ya. Jadi memang keguruan kita harus siap. Walaupun memang kita nggak ada passion jadi guru, tapi kalau kita daftar di situ, kita kuliah di situ, kita harus memang siap jadi guru kayak gitu. Kita nggak bisa, saya nggak mau internship jadi guru nih. Jadi guru aku mau internshipnya tempat lain aja gitu ya. Tapi emang nggak bisa kayak gitu. Karena dari itu kan udah spesifik ya. Namanya juga pendidikan keguruan gitu. Future teacher gitulah jadinya. Future teacher. Oke, sebenarnya lebih ke ini juga sih. Aku mikirnya kayak sayang aja nggak sih kayak kamu dapat ilmu ini tapi kamu nggak praktekinnya sesuai. Iya, betul. Karena kan kayaknya di tempat lain juga, maksudnya di jurusan yang lain itu nggak ada yang belajar RPP apa segala macam tadi, teknik teaching, mengajar segala macam gitu kan. Kayak lebih spesifiknya memang di spesial di pendidikan keguruan gitu, terlebih di bahasa Inggris tadi gitu. Nah terus nih Alda, cerita apa sih yang diingat waktu ketika praktek gitu? Ada sih kayak cerita lucu atau cerita yang lebih ngena gitu kan, atau gimana waktu praktek gitu? Anak kecil atau apa gitu ada nggak? Banyak sih Kak, setiap hari pasti ada cerita yang sangat senang gitu ya, sangat bahagia gitu. Kan jadi guru ini ya, guru apa sih dulu namanya tuh kalau misalnya yang lagi magang-magang gitu tuh, guru
PPL, guru Iya, PPL iya, gitu. PPL kayak gitu kan. Jadi pada saat kita masuk ke kelas tuh mereka udah Miss Alda, Miss Alda masuk, kita main apa Miss kayak gitu. Karena kan selama ini banyak guru itu yang cuma mengejar materi, materi pelajaran doang Kak, tapi nggak pernah sometimes ya kadang-kadang ada beberapa kayak gitu tidak memikirkan psikologi anak, apalagi kalau udah bahasa Inggris di jam udah mau pulang itu kan capek kayak gitu. Kenapa bahasa Inggris? Iya, Kenapa harus bahasa Inggris gitu kan? Nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kayaknya ada komentar yang masuk kemarin kayak gitu ya. Terus kalau Alda lebih sukanya itu nggak apa-apa mereka misalnya materinya satu bab kayak gitu, nggak apa-apa mereka paham setengah aja, yang penting mereka dapat feel-nya, mereka dapat setengah daripada kita ngejar materi satu bab tapi mereka dapatnya 0. Kayak gitu. Berarti sering diselingin main apa segala macam dong ya. Iya Kak. Kalau boleh tahu Alda kemarin prakteknya di SMP, SD, SMA atau di mana? Itu SMP. Di SMP. Iya. Itu anak SMP kan anak yang masih suka main, Iya, labil, labil peralihan dia mau. Iya Kak. Dari SD dibilang SMA yang udah kayak benar-benar gimana sih, remajanya mateng nggak juga mateng gitu kan. Dibilang anak-anak nggak juga anak-anak. Masih mudian. Iya masih mudian. Tapi Cita-cita mereka- monyet ya kan. Iya Kak. Jadi kita juga harus nerima nih guru Miss Alda, kita dapat cowok nih gini-gini tapi galau. Kita juga harus dengerin, kita juga harus kasih nasihat dikit-dikit untuk mereka. Jadi kita juga bisa jadi role model bagi mereka kayak gitu. Terus satu sih Kak yang paling Alda inget banget. Iya. Jadi waktu itu hujan, kayak kelasnya itu kan beda. Terus beda bangunan. Jadi mereka udah nunggu pakai kain sarung dari sebelahnya itu, gedung sebelah. Mereka ke tempat Alda, terus kita sama-sama ngelewatin ujian pakai kain sarung itu. Wah, aduh. Ini benar guru yang lovable banget ya, kayak dicintai murid-murid Iya. sih. Aduh. Pernah nggak Lin dijemput itu anak-anak SMP? Rasanya tuh lebih Kain sarung. rasanya lebih bahagia dijemput kayak gitu daripada sama pacar gitu kan. Karena itu rame-rame lah berarti tuh ya. Iya. Wow. Iya banget sih. Jadi kayak bener-bener cerita dari Miss Alda tuh bener-bener apa ya, kalau aku jadi anak muridnya juga aku pengen nih punya Miss yang kayak gini gitu, yang sosok inspirasi. Karena gimana ya, kayak memotivasi banget Iya, gitu ya. motivasi banget sih. Hopefully banyak yang pengen jadi guru setelah diajar sama Alda. Iya, bener. Amin. Jadi kayak ya itu dia tadi ya, kebaikan yang ternyata ditanam sama guru Alda terdahulu itu menginspirasi dia buat jadi berkat juga gitu, buat jadi guru juga untuk yang lainnya. Nah kalau misalkan kemarin tuh Alda pas skripsi, pasti dong kan kita ada masa dimana nggak semuanya berjalan dengan mulus dan se-inspirational itu gitu loh. Pasti ada saat dimana kita kayak aduh nih apaan ya gitu. Iya. Ada masa-masanya ya, kayak nanti episode kalian tolong nonton ya, ada burnout gitu. Ada masa dimana kita ngerasa kayak Capek gitu. banget gitu. Ini kok jadinya kayak gini ya. Hektik gitu lah. Kok gitu ya. kayaknya aku salah jurusan. Pernah nggak sih kepikiran kayak salah jurusan atau capek banget gitu? Tahap kapan tuh? Dan kalau boleh tahu pas skripsi kemarin pernah nggak sempat ngerasa dan kayak gitu? Oke. Pertama Alda memang nggak pernah bilang kalau Alda salah jurusan. Wow. Selamat ya, kamu ada salah satu yang unik gitu. Ya, karena dia mungkin dari awal tuh udah kayak Tahu kayak pokoknya aku mau di jelas jurusan bahasa banget Inggris nggak gitu. sih? Karena setiap semester Alda set goals. Wow. Semester 1 harus dapat IPK sekian, kedua harus sekian. Karena Alda juga sering konsultasi sama senior. Kayak gitu kan, Kak, semester ini kita baca tentang apa ya? Kakak ada nggak bukunya? Atau kakak punya nggak sih Ambis banget kamu ya, Nah. Iya Kak, kayak gitu. Terus, karena Alda itu ya karena dari kampung ya Kak. Jadi pas ketemu sama teman-teman yang di kota, oh mereka udah bisa bahasa Inggris. Alda nih masih di bawah banget gitu kan. Jadi gimana Alda bisa ngejar ketertinggalan itu semester 1, 2, 3. Dan akhirnya untuk tesis pun alhamdulillah Alda juga dedikasikan tesis Alda ke guru-guru yang ada di daerah Alda. Waduh. Aku merinding banget sih. Terus Berguna sekali sekali kehidupan punya aku di musimkan di perpustakaan. sama lanjut sama junior kan. Kayak Terus masa-masa yang paling nggak enaknya tuh karena kita harus ada pandemi. Iya. Yang harusnya kita ketemu sama guru observasi di sekolah akhirnya tertunda kayak gitu. Tapi alhamdulillah karena Alda itu semester 6 itu Alda udah ngeset topiknya, Alda mau ngapain. Jadi satu semester itu Alda udah siap outline-nya.
udah selesai sama rencana Alda mau ngapain gitu kan. Jadi semester 7 Alda di ACC topiknya, semester 8 langsung ubah-ubah dikit yang mana observasi diubah jadi online. Terus ngerjain skripsi cuma 2 hari. Karena waktu itu udah mau dekat tutup Kak. Apa 2 hari? Ya ampun, Iya. itu gimana? Jadi 24 jam itu Alda. Iya Kak, jadi selama penelitian Alda tuh udah nulis bab 1, 2, 3. Oh. Jadi pas udah dapat hasilnya ada langsung nulis itu. Oh, Kak. iya. Karena nggak terlalu banyak juga sih, karena simple itunya. Terus abis itu konsul 1 kali sama pembimbing 2, perbaiki langsung ke konsul pembimbing satunya, langsung sidang. Jadi cuma 2 kali konsul. Keren banget. Aku kayaknya tiap minggu coy konsul. Sama tiap Konsul udah tiap minggu konsul terus revisinya buset. Itu baru konsul ya, belum ngomongin revisi ya Bu. Panjang nanti kalau ngomongin revisi. Ada kuncinya sih Kak. Iya. Gimana? Kuncinya adalah? Kuncinya adalah selesaikan dulu sampai akhir. Oh, biar nanti revisi langsung sekalian gitu ya. Iya, selesaikan. Wah, tuh dengar tuh ya teman-teman yang lagi nyusun skripsi mungkin di rumah, selesaikan dulu gitu. Iya. Selesaikan dulu. Banyak Iya, gitu benar, kan. benar banget. Diselesaikan dulu. Jadi nanti dosennya juga langsung meriksa langsung semua gitu ya. Karena kadang kita parnoan sendiri nggak sih, kayak sebelum memulai itu kita udah mikir, aduh nanti ini kayak gimana ya? Iya. Oh ya, jangan nanti ini aja salah. Deh. Nanti aja deh gitu kan. Yang ini dulu deh. Yang ini gitu dulu kan. deh gitu. Padahal tuh sebenarnya benar, kayak Alda tuh dari tadi bahkan sebelum di ACC sekalipun dia udah siapin nih, Udah outline-nya siap. udah siap gitu. Jadi sekalipun mungkin itu ditolak meskipun sakit ya, tapi udah ada backingan gitu, udah Iya. kuat dulu dasarnya ya kan. Keren banget sih itu. Nah terus kalau tadi kita akan menyimpulkan gitu untuk teman-teman semua nih Alda yang pengen jadi guru, khusus guru bahasa Inggris di luar sana, ada pesan nggak sih? Atau ada pesan tersendiri gitu yang pengen Alda sampaikan untuk bisa menginspirasi deh? Karena mungkin gini ya, ada aku punya beberapa teman nih, dia pengen masuk ke jurusan bahasa Inggris karena mungkin kayak prospeknya di depan lebih bagus gitu. Iya, Karena kayak setiap orang di masa depan, jangan di masa depan deh, di sekarang aja orang butuh semua orang yang speaking English gitu kan. Tapi dia ngerasa minder kayak aku jurusan bahasa Inggris, aku nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, woi gitu kan. Jadi kayak nggak mungkin lah aku bisa masuk jurusan bahasa Inggris, ada nanti takutnya tengah jalan putus gitu, atau tengah jalan terus kayak males atau gimana gitu, karena nggak bisa menyesuaikan di pendidikan bahasa Inggris gitu. Misalnya kayak harus mempelajari semua struktur dan segala macamnya gitu kan. Tapi tadi dengar cerita dari Alda tuh kan sebenarnya basicnya juga dipelajari ya Alda ya dari awal gitu kan. Ada nggak sih kayak pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang kayak misalnya takut untuk ngambil jurusan bahasa Inggris gitu, terlebih di pendidikannya? Iya, kalau misalnya kita pertama kali nggak suka bahasa Inggris misalnya Kak, tapi kita pengen coba gitu. Yang pertama adalah kita lihat dulu, pelajari challenges apa sih yang bakalan dihadapi nanti gitu kan. Misalnya nanti bahasa Inggris bakalan diperlukan untuk orang-orang yang bakalan tes CPNS. Itu kan juga bakal membuka lebar banget kan bisnis kita untuk misalnya mau jadi guru bahasa Inggris ke depannya. Jadi nggak perlu kita fokus ke sekolah aja, tapi kita juga bisa buat les sendiri kayak gitu. Yang pertama tuh challengesnya dilihat seperti apa. Yang kedua, kalau memang ingin menjadi guru bahasa Inggris, set your goals. Jadi setiap semester harus ada goalsnya, mau ngapain aja. Terus diskusikan terus sama dosen. Dan yang ketiga adalah kita bisa dekat sama senior. Itu juga salah satu hal yang sangat penting. Terus kalau misalnya udah merasa burn out, just believe. When you believe in miracle, everything is possible. Waduh, betul sih, betul. Di saat Alda mikir kalau Alda nggak bakalan selesai tahun ini, tapi karena kendalanya adalah pandemi, tapi kalau kita percaya dan jalan terus, everything is possible. Yes. Iya. Tahu selesai aja gitu Iya, ya. tahu selesai aja kayak gitu. 2 hari ya. 2 hari Just lagi keep gitu. going. Just keep going. Keep going and keep Waduh. learning. Iya bener sih, bener banget. Aduh, luar biasa ya hari ini ya. Aku kayak berasa dicurahkan apa gitu ya, sesuatu yang kayak misalnya demot, karena kita sering demot gitu, demotivation. Jadi kayak tiba-tiba kehilangan motivasi dari dalam diri, terus kayak tidak ada support system yang bisa membackingkan, karena mungkin kadang berjuang sendiri juga gitu kan. Tapi tuh betul kata Alda tadi, ya udah keep going aja gitu. Keep going sih. And then you have to remember your parents' face. Iya sih, Kayak kamu, iya, karena penting. kamu sendiri di sini,
kalau kamu mau lakuin sesuatu dan itu nggak benar misalnya kan, ingat aja muka orang tua kamu gimana cari uang untuk kuliahin kamu. Waduh. Jadi iya kan. Ini kita udah lulusnya itu ya terasa ya Lin ya. Apalagi kalau misalnya Ilin masih ngerantau gitu kan misalnya, atau masih Iya sih, di luar sana kayak disirami kata-kata itu tuh Kata-kata kayak itu kayak aduh nancap banget ya sih. Sama Kak. Semoga itu bisa menginspirasi teman-teman edukasi di luar sana juga. Ya itu dia tadi ya, maksudnya apapun itu, kalian kuliah di jurusan apapun itu, ingat aja gitu, selalu ada orang yang berjuang di balik itu, dan kita punya tanggung jawab gitu loh buat bikin mereka bahagia gitu, untuk bayar apa yang udah, ya sebenarnya mereka nggak nuntut kita buat bayar sih, cuman kita yang kesadaran kita yang buat ngebayar kerja keras mereka gitu, dengan ya setidaknya jadi anak baik lah gitu. Iya, betul, ya kan. dan misalnya juga ada yang bilang enggak kok aku kuliah pakai uang sendiri gitu, tapi at least ada orang yang menitipkan harapan gitu untuk kita tuh jadi seseorang ke depannya. Jadi kayak merinding banget kalau kamu membahagiakan orang lain gitu kan, kayak misalnya yang punya apa dan segala macam dan pikir kayak aku mau kuliah pakai diri aku sendiri gini-gini, ya bahagiakanlah diri sendiri yang berjuang untuk diri sendiri juga gitu. Wah, biasa Kak Irma. Iya kita jadi kayak ini kan bintang tamunya Miss Alda nih sangat inspirasional ya jadi. Iya, banget. Kak Irma, silakan pesan biru Kak Irma yang dapatkan hari ini. Pesan biru. Banyak banget ya. Iya, pesan birunya sebenarnya sebelum ke pesan biru ya, aku senang banget ketemu sama Alda. Makasih Kak Alda. Makasih juga. Alda udah datang ke sini di studio udah. Jadi kayak kita dapat sesuatu lagi gitu kan. Iya. Alhamdulillah. Jadi kayak mungkin kayak banyak orang yang pikir mungkin pendidikan bahasa Inggris itu susah lah atau apalah, nggak bisa bahasa Inggris dan segala macam gitu kan. Tapi dengar cerita Alda yang mungkin juga Alda tadi bilangnya aku kan dari kampung apa dan segala macam gitu kan. Which is sebenarnya itu tuh bukan jadi nggak ada halangan yang gimana ya, nggak ada halangan yang bisa jadi excuse gitu. Kalau misalnya kita sendiri yang mau berusaha, kita mau berkembang gitu. Dan sebenarnya siapapun kita, misalnya kayak kita di sini lah, misalnya di kalau Pontianak itu kan masih termasuk kota kalau di provinsi di Kalbar gitu kan. Kita pergi ke tempat orang, kita juga jadi anak daerah gitu, jadi anak kampung juga gitu kan. Dan kita bakalan harus terus mengupdate diri kita, mengupgrade diri kita gitu untuk jadi sesuatu yang kayak lebih besar dari kita sebelumnya, bukan lebih besar dari orang lain gitu. Dan senang banget banyak cerita-cerita inspiratif dari Alda, termasuk tadi mungkin sebelum shoot ya kita tadi udah sempat ngomong, Alda tuh juga sebelumnya tuh dia sempat exchange juga gitu kan di negara lain, belajar banyak hal juga di sana di Kaohsiung, Taiwan. Nah di Taiwan gitu kan. Jadi udah banyak banget insight yang Alda ambil gitu dan didapatkan bukan hanya dari tempat dia waktu dia sekolah waktu SMP, dan dia dapat pencerahan dari gurunya gitu kan, dari orang tuanya waktu dia kuliah di Pontianak, terus waktu dia exchange juga gitu. Jadi mungkin pesan birunya adalah ketika kamu mau berusaha, ya berusahalah jangan setengah-setengah gitu. Jadi berusaha sampai akhir, sampai finish gitu. Jangan mau berusaha untuk mencapai misalnya aku pengen jurusan bahasa Inggris tapi aku nggak bisa bahasa Inggris gitu. Terus ya udah. Terus apa? What is the action to solve the problem gitu kan? Benar Jadi kayak benar-benar berusahalah sampai akhir. Jangan pernah maunya berusaha tapi kayak pengennya dapat goals, kayak pengen dapat sesuatu yang besar tapi kamu berusahanya tuh setengah-setengah gitu. Waktu itu aku pernah lihat satu quotes kalau nggak salah dari Insinyur Soekarno ya, Bung Karno pernah bilang kalau mau dapat intan atau apa ya, sesuatu yang berlian harus berani nyelam ke dalam dasar laut gitu. Jangan mau dapat berlian tapi kamu nyelamnya cetek, nggak dapat gitu. Ubur-ubur. Oke, itu dari aku, panjang banget karena aku sangat terinspirasi dari Alda. Luar biasa. Wah, luar biasa loh. Kak Irma tuh biasanya dia kayak singkat, padat dan jelas, kali ini dia kayak udah. Ya benar-benar terinspirasi ya, bener sih. Sosok Alda yang ada di samping kita saat ini tuh bener-bener ngajarin kita banyak hal. Bahkan itu ngebuka mata aku sendiri, kayak misalkan alasan-alasan yang ada dalam hidupmu tuh nggak pernah menjadikan kamu orang kecil gitu loh. Jadi tergantung pilihanmu, kamu mau terus ada di titik itu atau kamu mau kembangkan apa yang kamu punya untuk bisa bermanfaat bagi orang lain gitu loh. Jangan sampai alasan-alasan kayak aduh aku
kayaknya masih terlalu muda deh buat jadi kayak banyak berkat gitu buat orang lain, atau aku kayaknya masih belum kaya nih untuk bisa kasih apa yang aku punya, atau aku masih belum punya banyak waktu untuk aku bisa sharing sama orang lain. No gitu, stop gitu. Kasih hal yang kalian punya, apa yang ada tuh buat bisa, maksudnya kalian tuh selalu bisa jadi berkat kalau kalian tuh mau gitu loh. Jadi apapun itu mulailah gitu dari langkah-langkah itu, karena lebihnya nanti bakalan yang di atas yang bakalan lebihin itu buat kalian. Jadinya apapun yang jadi mimpi kalian juga bakalan direstui kalau misalkan niat kalian tuh benar dari awal gitu. Itu sih dari aku. Wah, dari Alda. Dari Alda sekarang pesan dirinya kira-kira apa? Pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin Edukasi. ragu atau apapun itulah. Nggak panjang sih Kak, cuma dikit aja. Just believe in yourself and then you believe in miracle because everything is possible. Wow. Only that. Yeah. Singkat, padat, jelas. Dan seperti biasa inspirational. Wow. Luar biasa ya Miss Alda. Oke. Thank you. Oke, Miss Alda, terima kasih banyak udah sharing sedikit hal. sih ini ya sebenarnya Iya. ya. Kalau dilihat sebenarnya kan Alda menjalani 3 tahun sekian gitu kan. Pasti banyak banget sebenarnya yang bisa di-sharingkan tentang pendidikan bahasa Inggris tuh kayak gimana, suka dukanya dan challenges dan segala macamnya gitu kan. Tapi sebenarnya udah tadi dirangkum dengan sangat amat padat dan sangat amat jelas gitu kan, dengan bumbu-bumbu motivasi dari Miss Alda sendiri. Makasih banyak Terima Alda. kasih. Makasih juga, Kak. Semoga banyak yang pengen jadi Guru guru ya bahasa seperti Inggris. Alda ya, Amin. yang juga bukan cuman mengajar tapi dia lebih kayak quality over quantity gitu. Wow, benar Yep. benar banget. Oke, kita tutup ya segmen ngulik edisi Keju di pendidikan bahasa Inggris hari ini. Makasih buat semuanya yang udah nonton. Kalau kalian pengen juga masuk ke jurusan pendidikan bahasa Inggris, silahkan sharing di bawah. Mungkin kalian masih bingung tentang pendidikan bahasa Inggris tuh seperti apa sih atau gimana, atau ada pertanyaan yang tidak dijawab hari ini, kalian boleh diskusi di comment box di bawah, atau langsung aja hubungi Edukasi Borneo, atau langsung hubungi Kak Alda juga boleh. Iya, gitu nanti ya. ada DM-nya di bawah. Miss Alda boleh mungkin cantumkan di. Iya, bisa. Oke, aku Maria Irma. Aku Ilin. Aku Alda. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di Keju episode selanjutnya. Bye.